Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Anesta, NPM 2113022050, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka yang sebelumnya saya telah menjelaskan dari pasal 1 hingga pasal 8, dan di sini saya akan melanjutkan dari pasal 9 sampai pasal ke-16. Baik, yang pertama saya bahas adalah pasal 9. Untuk pasal 9 ini berisi bahwa kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Untuk kecakapan umum ini contohnya pada siaga itu adalah TKU Siaga Mulia. Untuk penggalang itu contohnya TKU Penggalang Rambuh. Untuk penegak itu contohnya adalah Bantara, dan untuk Pandega itu contohnya TKU Pandega. Untuk kecakapan khusus ini adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh seorang pelatih kepada anggota pramuka atas segala prestasi yang telah dilakukan. Selanjutnya pasal 10. Pasal 10 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Ayat 2, sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat 3, sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yakni di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Selanjutnya, pasal 11. Pasal 11 ini menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal. Sebagaimana kita ketahui, kalau untuk pendidikan formal itu adalah contohnya sekolah dasar dengan mata pelajaran MTK, PKN, atau Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Dan untuk non-formal ini adalah mata pelajaran di luar formal itu tadi. Contohnya adalah pendidikan kepramukaan yang diperkaya dengan pendidikan yang nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan juga memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu yang pertama adalah siaga, biasanya anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Untuk penggalang ini biasanya anggota yang berumur 11-15 tahun. Selanjutnya penegak ini biasanya anggota pramuka yang berumur 16-20 tahun. Dan selanjutnya untuk pandega ini biasanya anggota pramuka yang berumur antara 21-25 tahun. Selanjutnya pasal 13. Pasal 13 ini menyatakan ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat 3, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan pramuka disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya, pasal 14, ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih. Pelatih ini biasanya seorang yang melatih di lapangan. Selanjutnya adalah pamong dan juga instruktur. Ayat 2, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Jadi, sebagai tenaga pendidik itu harus berdasarkan pada persyaratan atau ketentuan yang telah ada. Ayat 3, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya, pasal 15.
kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 16. Satuan pendidikan kepramukaan ini terdiri atas gugus depan. Gugus depan ini adalah fungsinya itu sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Kemudian ada juga pusat pendidikan dan pelatihan. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.